Bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah, karena dengan rahmat, nikmat serta inayahnya kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid di rumah Allah yang penuh berkah dan mulia ini untuk bersama-sama kita melaksanakan sholat Idul Adha, dan sedikit kita mendengarkan khatib, setiap khatib menyampaikan khutbah Idul Adha-nya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini tercatat menjadi golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur dan selalu mendapatkan keridhaan Allah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya manusia itu hidup di 3 dimensi waktu. Waktu yang pertama adalah masa lalu, bisa disebut juga dengan sebuah pelajaran. Dan dimensi waktu yang kedua adalah masa sekarang, bisa disebut dengan persiapan. Dan yang ketiga adalah masa depan, itu bisa dinamakan sebagai tujuan. Orang yang pintar adalah mereka yang bisa mengambil pelajaran daripada setiap kejadian-kejadian yang lalu untuk mereka persiapkan, untuk mereka terapkan pada saat sekarang ini sebagai rasa bentuk mereka untuk persiapan mereka menuju ke masa depan, yaitu akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dah. Orang yang pintar versi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang bisa mengendalikan hawa nafsu mereka dan mereka melakukan suatu amalan untuk bekal mereka di hari esok, yaitu hari di mana kita berpindah dari alam dunia menuju ke alam akhirat. Mudah-mudahan kita tercatat menjadi golongan hamba-hamba Allah yang cerdas, sehingga tidak merugilah mereka-mereka yang telah mengeluarkan harta mereka untuk berkurban, karena pada sesungguhnya kurban yang mereka keluarkan itu untuk mempersiapkan diri mereka sebagai bekal tatkala mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bagi siapa saja tahun ini yang belum dianugerahkan untuk bisa berkorban, mudah-mudahan tahun depan kita semuanya dimudahkan dalam mencari rezeki, diberkahi rezeki kita sehingga kita mampu untuk mengeluarkan korban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang Idul Adha yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sejarah terjadinya pemotongan hewan kurban itu adalah salah satu sejarah yang tidak boleh bagi umat Islam untuk melupakannya begitu saja. Bahkan itu adalah sejarah yang wajib bagi kita untuk mengetahui, dan tatkala kita ketahui, kita ajarkan anak keturunan kita sampai mereka mengetahui sejarah daripada sejarah orang Islam. Khatib tidak menceritakan dengan sebegitu detail karena mungkin kita terpaut dengan waktu, sebab hari ini juga masuk pada waktu hari Jumat. Maka singkat daripada kejadian pemotongan Nabi Ibrahim terhadap anaknya, kaum muslimin wal muslimat, itu ketika Nabi Ibrahim tidur, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di dalam mimpi tersebut Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Padahal Nabi Ibrahim sudah lama menikah dengan istrinya Siti Hajar, tidak memiliki momongan, tidak memiliki anak. Akan tetapi Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah, Rabbi habli min Rabbi habli miladun Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan aku untuk mendapatkan anak keturunan yang soleh. Ini doa Nabi Ibrahim. Tatkala meminta kepada Allah, akan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai diberikan oleh Allah keturunan Ismail yang kecil, Nabi Ibrahim pun mimpi atas perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Mimpi itu terjadi selama 3 kali berturut-turut. Akan tetapi Ismail kecil disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu terjadi setelah mimpi yang ketiga. Sebab ketika mimpi yang pertama didapat oleh Nabi Ibrahim, setan pun datang membisikkan di telinga Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah kau ingin ikut atas mimpi
memberikan keturunan, kau diperintahkan untuk sembelih anak. Apakah kau yakin dengan perintah tersebut? Sempat goyang iman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ke hari keduanya, mimpi lagi Nabi Ibrahim diganggu lagi dengan syaitan. Sampai mimpi ketiga Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi yang sama, syaitan tetap mengganggu Nabi Ibrahim agar tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mimpi ketiga didapat oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun langsung datang kepada anaknya Nabi Ismail yang kecil. Wahai anakku, ayah pada hari ini 3 hari yang lalu mendapatkan mimpi bahwasanya Allah memerintahkan ayah untuk menyembelihmu. Apa kata Nabi Ismail yang kecil? Wahai ayah, ikuti mimpi yang kau dapati, insyaallah kau menemukan aku dalam keadaan sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang masih ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai tanda bahwasanya sebesar-besarnya ujian yang kita alami tidak sebesar ujian para nabi-nabi yang mereka alami. Sungguh ujian yang Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan kita ini adalah ujian yang sangat ringan sekali, tidak sebanding dengan para nabi-nabi Allah, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seseorang akan mampu melewati ujian yang Allah berikan tatkala mereka melewati ujian tersebut dengan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Asr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada di dalam keadaan yang rugi. Kata ulama, kerugian manusia itu banyak. Kaum muslimin wal muslimat diberikan umur yang panjang, tapi mereka tak gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan harta yang melimpah, tapi mereka tidak mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, bahkan dengan kesehatan tersebut mereka gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Akan tetapi tidak semua manusia itu tergolong menjadi orang-orang yang rugi. Illa, ada huruf istisna, pengecualian. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali mereka-mereka orang yang beriman kepada Allah dan mereka-mereka yang melakukan amal soleh, sehingga dengan iman dan amal soleh yang terdapat di dalam diri mereka, mereka pun saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wa muslimat, salat Idul Adha yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ringkasan daripada khutbah khatib yang singkat ini adalah bahwasanya hakikat daripada kita mengeluarkan kurban itu yang pertama adalah kita semuanya adalah Ibrahim, dan harta yang kita miliki, segala sesuatu yang kita miliki itu adalah Ismail. Allah tidak perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Akan tetapi Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk memutuskan rasa kepemilikan yang ia miliki di dunia ini. Akan tetapi pada hakikatnya manusia tidak memiliki apa-apa di dunia ini, melainkan hanya amal soleh dan iman yang bakal mereka bawa tatkala mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa-dosa yang kita lakukan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nas'alullah ayyudila a'malana wa ayyuwaffiqana wa iyyakum li ta'ati wa ta'atillahi wa rasul wa yarzuqna wa iyyakum bi rahmatihi wa ridha wa yu'inuna wa iyyakum qadabihi wa
hurmatih, yudkhilana wa iyyakum fi jannatih. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul biqawli yahdil muhtadun wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ala marri zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu munazzah an ismiyah wal jihad wal zaman wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du fa ya ibadallah fa usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Wattaqullah wattaqullah wattaqullaha ta'ala fi hadzal yawmil 'azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim wa amarakum bis salati wassalam ala nabiyyil karim. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-thayyibin wa at-tahirin. Warda anillah khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar Uthman wa Ali wa an sa'iri sahabas salihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al 'idana hadha 'idus sa'id wa sa'ada wa tarahama musaqatun wa tarahuma wa zidna fihi tuma'nina wa alfa wa hana wa mahabba wa 'idhu 'alaina bil khairi wal rahmat wal yamni wal barakat. Allahumma ij'al al mawaddata shimatana wa badlul khairi lin nasi da'bana. Allahumma addin sa'adata wa ala wa tayyibina wansurna bahdatal fi buyutina warfadna fi ahlina warhamina waqimna bi karamika fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil thalath wa yanha 'anil thalath. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahi wadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Walhamdulillah.